mubasirah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Kepada jengeng baik. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat hilati adrikni ya Rasulullah. Amma ba'du hadratil mukarramin, para tokoh alimil ulama, para kiai, para asatid wal ustajah, terkhusus guru pembimbing kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Dimyati mata'allahi bituli hayati. Kita doain guru kita biar panjang umur, diberikan kesabaran, ilmunya manfaat buat majlis al-istiqomah. Amin ya robbal. Guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Al-Ustad Amil Yusuf yang saya hormati, juga sahabat saya Al-Mukarram Al-Ustad Samsul Bahri Al-Sasak Panjangi, ngikut-ngikut saya. Kita doain biar panjang umur. Bapak RW, Bapak RT, para tokoh masyarakat hadir juga. Ada wali santri saya, Mbak Iwan, Bapak siapa dah ya, Pak Kamsir. Juga yang saya hormati Bapak RW Ahmad Yani, mana orangnya? Pak RW Bean, mana ada? Lagi celungak-celinguk baik ketemu saya, emang kagak kondangan. Kita doakan beliau panjang umur, Allah berikan kemudahan, dan mudah-mudahan berkah dalam membina masyarakat yang ada di lingkungannya. Terkhusus yang saya hormati pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, anggota dan jamaah keluarga besar Majlis Taklim Al-Istiqomah. Mudah-mudahan sesuai dengan nama majlisnya, istiqomah nama majlisnya, istiqomah juga dalam ibadahnya, istiqomah dalam ngajinya, istiqomah dalam berbuat baiknya. Amin ya robbal. Bapak RT, para tokoh masyarakat, para ibu-ibu, jamaah Majlis Maulid dan jamaah Milad Majlis Al-Istiqomah yang kedua yang sama-sama saya hormati. Malam ini luar biasa, ada dua undangan. Yang pertama, malam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menguatkan, merapatkan barisan diadakannya Milad Majlis Al-Istiqomah yang kedua. Luar biasa, 2 tahun tumpengnya 2. Saya berpikir bagaimana kalau nanti milad 10 tahun, lembrero itu tumpeng. Kita doakan mudah-mudahan subhanallah dari pengurus Pak Iwan, Masya Allah, alhamdulillah. Selain saya ceramah, saya memberikan ilmu yang dia bilang, ilmu kanuragan. Bapak Ibu jamaah Majlis Maulid rahimakumullah, ini luar biasa langkah hadir kita dalam rangka karena gembira lahirnya Rasulullah. Lahir hadir kita malam ini karena gembira miladnya, lahirnya seorang manusia agung yang diagungkan oleh Allah. Lahir manusia besar yang dibesarkan oleh Allah. Lahir masuk manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah, yakni peringatan lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Intinya kita gembira nih Pak nih, udah ulang tahun majlis, ulang tahun lahirnya Rasul, gembira bener. Sampai tenda dipasang walaupun tenda takjiah. Ya orang apa-apa semangat namanya. Mantep banget, nggak apa-apa lah. 2 tahun insya Allah nanti tendanya tambah lebar, 3 tahun dan panggungnya pun tambah lebar. Panggung secuplik.
tambah begini kok cakep baik udah. Iya. Ya Allah, saya disamain nama kuburan. Nah itu kembang kemboja. Ini luar biasa karena siapa yang gembira karenaku kata Rasul. Lahir kita di sini gembira karena Rasulullah. Kita bikin peringatan Maulid karena gembira Rasulullah. Rasul janjikan, man fariha bina farihna bihi. Barang siapa yang gembira karenaku, nanti Rasul akan gembirain kita di surga. Tuh tadi Ki Dimyati ngomong jangan suka ngomong kecil-kecilan. Kenapa? Khawatir kalau Maulid selalu kecil-kecilan, jadi ustadz di luar kagak diundang karena kecil-kecilan. Tapi alhamdulillah saya rayu mintanya malam Selasa. Saya bilang Pak Iwan kagak bisa, udah padat pisan. Malam Rebo dah insya Allah auranya lagi dibekidul, saya kata gitu. Saya rayu mau juga. Ya Allah wali sandi mau be gue goblok-goblok gitu. Man fariha bina farihna bihi. Barang siapa yang gembira karenaku, Rasul akan gembirakan bapak, gembirakan ibu nanti di akhirat. Jangan salah bapak, bapak gembira apa yang ngejak kue, sampai pisang ditebangin di ibu, sampai jeruk ada, sampai kacang ada, sampai tenda sound system kawah di Mardotilah mah. Iya, kenal Mardotilah. Kita mah katanya ngomong-ngomong katanya si Jebro dari Pamilis pindah ke Mardotilah. Kita menanya di Prigi mah nanti ada Adela. Ini subhanallah, ini masang tenda karena gembira adanya Rasulullah. Tadi petasan masya Allah, walaupun itu petasan hukumnya apa? Bukan bid'ah. Sok tahu bang lu bid'ah banget. Hukumnya apa namanya tuh? Mubazir. Tapi karena gembirain hati Rasulullah yang hukumnya mubazir jadi bernilai pahala. Hadroh yang ente tabuh Rasulullah kira. Pengen digirain Rasulullah. Sampai kiamat main hadroh. Tidak kawin-kawin main hadroh, main hadroh. Masya Allah luar biasa ibu. Ibu, gembiranya kita bukan nyanyi-nyanyi, gembira kita bukan main-main apa, tapi gembira lisan kita bergetar menyebut nama Rasulullah. Lisan kita berzikir kepada Allah. Lisan kita mengingat sejarah Rasulullah. Yakin orang yang selalu ingat Allah dan Rasul, lepas dari majlis ini dosa-dosa kita diampuni. Mana dosa yang paling banyak? Gua lagi ceramah ngobrol baik. Ngobrol dua kok, wah. Lu ngomong lu mana gede-gede banget ini dua. Lagi ngomong baik ya. Emang begitu kalau ibu-ibu Ustadz ceramah dia ngomong. Makanya ibu-ibu mah Pak ngaji sering banget juga paham mah kagak. Mau dia ngomong. Nih kalau bapak-bapak mah kan diam baik. Yang kedua bapak-bapak ngaji paling dia suntuk ngantuk. Gak pernah saya ngeliat bapak-bapak ngaji lagi merhatiin baju orang. Gak pernah bapak-bapak ngaji lagi merhatiin gelang orang. Mau pakai jam tangan nggak ada. Coba ibu-ibu ngaji tetangga pakai baju baru pulang umroh cincinnya banyak. Mas Pak bukan itu mati ya trilat. Wah, bukannya emas tembaga. Ya orang mau pakai apa juga kaleng mau bodo amat. Ibu ya, makanya bapak-bapak walaupun diem dia mengerti. Yang kedua, bapak-bapak mah ngaji nggak ada urusan utang piutang. Bapak-bapak ngaji saya ngutangin kokok kagak ada. Ini bukan lagi nyindir bu, saya mah ngomong begini kok ngeblokin ibu-ibu. Bu, ini gembira lisan kita bergetar menyebut nama Rasulullah, berzikir, bertasbih, berselawat. Sampai Rasulullah janjikan, inna awwala nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling dekat sama Rasulullah di hari kiamat, amin apa? Adalah orang sasak panjang majlis salim al istiqomah yang lisannya paling banyak baca sholawat.
Pomarni baca solawat, istri RWB an apa RW ngapa minggir we sih we udah nggak malu kan udah ketemu we kayak malu baik kok kagak malu lah kalau mau kondang makaran kok orang basi lagi acak ucuk gua nggak bagaimana gua liat Ustadz ya gua kagak nyamperin ini lingkungan gua. Itulah akibat lingkungan yang agak kondangan. Ya saya ngomong begini karena saya harus sama RWB-an. Emang apa bekas orang yang rada-rada kagak semenggah jadi RW sekarang rada rajin ngaji kan mending begitu. Mendingan orang yang rada sagama jadi RW lingkungan rada semenggah daripada orang yang semenggah udah tua mungkin kagak semenggah baik. Ya RWB-an ya. Dimak batan mikirin umat pak, palanya sampai geseng rambutnya merah kejemur. Itu subhanallah. Yang kedua kalau sudah gembira, yakin siapa yang kita gembirakan hari ini, harapan kita nanti di akhirat bisa mandang wajahnya Nabi Muhammad. Orang biar katanya sholat jublak tiap malam pak, ngaji rajin banget. Di hari kiamat kagak bisa ketemu Rasulullah. Itulah orang yang paling cilaka dan merugi. Siapa? Tuh orang-orang yang kagak doyan berselawat. Nggayemin banget. Orang abang-abang, saya kalau lagi ceramah makan daripada ngantuk. Bapak-bapak saya lihat utuh itu. Pengen makan tapi gengsi. Kalau ibu mah cuek tapi kreatif. Belum dimakan, coba kita lihat tasnya udah gede-gede tasnya kembung atau tas. Lagi serak banget ini. Pak Iwan lagi ngelepon, saya lagi diurut dulu bu. Di hari Aris malam 1 merah Sabtu malam Minggu hari Minggu sampai tadi dari BSD pulang di jam 2 sekarang ada lagi besok di Ciputat. Alhamdulillah 3 hari 3 malam ada 5 acara kali. Halo, ini ketua Roman yang merumput baik. Bohong Pak Iwan bercanda. Ya, cuman ya kalau jangan bilang Ustadz TV deh ya. Mahal. Lah benar Ustadz Tilek 17 juta. Akri 20. Lah saya ini malam belum jelas. Bohong bercanda. Kata Pak Iwan, iyalah mau wali santri mah jangan mahal-mahal. Saya jawab Pak Iwan, walaupun ngasih gede kan bukan duit pribadi, boleh patungan. Bu, Ibu, orang yang bisa memandang wajah Rasulullah yang pertama orang gembira karenanya ada Rasulullah. Bagaimana kita ketemu Rasulullah di hari kiamat orang kita kagak gembira dan lahirnya dia? Yang kedua orang yang selalu berselawat kepadanya itulah yang bakal bisa ketemu Rasulullah. Mudah-mudahan kita ketemu Pak. Ibu ketemu siapa nih misalnya? Ketemu kembaran saya misalnya Raffi Ahmad. Jadi ngapa diam ngapa? Mulut gua pakai. Itu girang luar biasa. Ketemu orang nomor 1 Bapak Prabowo. Misalnya RWB-an bergandeng tangan dengan Prabowo. Saya yakin RWB-an nyari tukang foto yang paling bagus sedunia. Dia dipoto 25 R ditaruh di ruang tamu. Setiap ada tamu langsung dadanya membusung. Tuh teman gua Prabowo. Ngapa Prabowo? Orang kondangan Prabowo. Emang udah ngancam banget Bu meledek kalau ada nih. Ibu, Bu, begitupun orang nanti di yaumil akhir umat-umat lain pada nangis kucar kacir. Ya Allah, saya harus kemana? Ya Rasulullah, saya harus kemana? Saya minta tolong, saya minta naungan. No way. Tapi umat Rasulullah di bawah naungan baginda Nabi besar Muhammad. Adain begini nih, milad Pak tiap tahun, adain berkah, undang kiai. Jam siapa? Saya aja be. Yang penting rame Ibu ya. Bu, Ibu, Masya Allah. Tapi ada 3 golongan manusia kata Rasulullah. Umatku semua bakal melihat wajahku. Umatku semua bakal bisa memandang di akhirat wajahku. Akan kunaungi. Tapi kata Rasulullah,
la yarawajhi satu anfusin, ada 3 golongan manusia yang kagak bakal dapat melihat wajah Nabi. Na'udzubillahi min. Kita ngaji rajin, selawat rajin, kagak bisa melihat wajah Nabi. Jangan kata surga, bau surganya pun kagak nemu. Oi, mau ngomong bapak pada punya HP pak? Ibu punya? Punya. Kalau punya, setelah saya turun ceramah, follow TikTok saya. Abdurrahman Al-Farigi, cok galaga cok, yang penting. Nah itu mau diomongin begitu. Follow ya Tom ya. Lu ketenggengan baik ketenggengan. Ini santri nih. Ya Allah, santri ya, pakai gamis cakep banget. Coba lu diruk mulu Roman di bawah. Ibu, 3 golongan manusia yang kagak bakal bisa memandang wajah Rasulullah. Yang pertama, al-aquli walidayhi, anak yang durhaka terhadap orang tua. Tuh dengerin bu, biar kita ngaji rajin banget. Kalau durhaka sama orang tua, mohon maaf, jangan kata surga, bau surganya pun kagak nemu. Mumpung orang tua kita sehat, mumpung orang tua kita masih doyan makan, perluin. Oi, saya mah salut banget orang Perigi, orang Sasak Panjang, orang Bogor, Tajuralang, pada ziarah bagus, sampai ke Wali Allah, sampai ke Banten, sampai ke Madura, sampai cakep nggak? Emang kedoyanan saya ini. Tapi sayang ke Madura sampai ziarah, maaf, kuburan bapak emaknya belalang. Salah baik. Ziarah minta berkah. Ada orang tua, ya Allah mau ziarah goro-goro pamit lu orang tua sama kiai, cium tangan bagus, bulak balik, cium tangan habaib bulak balik bagus, cium tangan guru ustazah bagus. Tapi lebih berkah tangan seorang wanita yang melahirkan kita. Tuh pada diem baik dah. Ngaji mau ngaji sama mak koret baik. Terkadang sama mak masya Allah baik bener. Agak taunya minjem duit. Ini biasanya bini Pak Iwan yang begitu mah. Bohong, bercanda. Ibu, bu, sama orang tua masya Allah. Kenapa bu? Ibu biar katanya hidup mewah, kalau nggak ridho dari orang tua, mewah di dunia, dikubur di akhirat sengsara. Jangan pernah sia-siakan orang tua, mumpung orang tua masih ada. Bu, coba kalau saya nggak ada nih, ya Allah, saya yatim piatu. Udah tiap tahun nggak ada yang nyantunin. Ketuaan ya. Ibu, bu, kenapa? Karena orang tua, khususnya ibu, sangat menderita ketika melahirkan. Kenapa? Saya siap mati, yang penting si bayi, cabang bayi itu panjang umur. Biarin saya sakit, yang penting anak saya selamat. Betul nggak bu? Nih pak, ibu-ibu lagi ngelahirin sakit banget katanya. Ya iya, saya pernah diajak ke RSUD begitu. Ngomong baik. Buat amat lagi ceramah di ngobrol. Ibu, bu, ya Allah, ternyata pak, orang perempuan yang ngelahirin berok kita yang sakit. Emang bener. Begitu lagi di sono lagi, di sono, ya Allah jerit bu, perempuannya lagi tetes air mata, tetes darah. Kita yang laki ngerasain sampai enek. Itu yang kagak ngerasain apa yang ngerasain. Sakit nggak bu? Iya pak, gimana kagak sakit pak? Masuk 3 on keluar 3 kilo. Jadi dia mengapa? Pakai negesin lagi, gua timbang ah. Baru ngonek datang. Ya bu, ibu, mohon maaf, bahkan ada orang yang melahirkan maaf sampai dijahit. Yang penting itu bocah keluar. Terkadang si bayi keluar kuning duluan. Mampingku itu mempertahankan si jabang bayi. Makanya alangkah durhaka anak yang sudah melahirkan begitu capek, yang sudah dibesarkan begitu capek, setelah dia dewasa milik rezeki, orang tua kagak diperhatikan, bahaya. Anak orang tua kaya, anak jadi raja. Bapak emak anak kaya, bapak emaknya jadi pembantu. Babanya suruh ngurusin kebun,
Ya emaknya suruh ngurusin anaknya. Ada yang ngomong, Ustadz kan itu mau saya, itu mah beda lagi. Kan ada ya orang, ya silakan Pak Kiai boleh sampai ya. Ada Kiai, lama. Bagi angkot ongkong. Ibu, Bu, subhanallah cinta sama karena Nabi menyintai ibunya, kita pun harus mengikutinya. Makanya Bapak, Masya Allah, kita cintain Pak orang tua, mumpung masih bisa makan. Orang anak yang baik itu ketika kita tidur, kagak bisa tidur, dengak baik. Ini emak gua tidur enak kagak ya? Gua mah di spring bed, ada AC-nya. Emak gua tidur ada nyamuk bocor kali ya. Ini saya makan sate, makan rendang, emak saya makan rendang apa kagak ya? Tuh anak baru anak tuh bawain tuh ya. Kan anak ada 3, anak seperti anak. Contoh, emak sakit dia ikut sakit, emak susah dia ikut susah, dia gampang emak ikut gampang. Tuh anak seperti anak. Ada anak seperti ponakan, tapi orang tua tapi selalu baik. Iya mak gua sehat ya, bagian yang penting mah sehat, kagak nyusahin gua. Ada anak seperti kuntilanak. Mana anak seperti kuntilanak? Ama warisan maromannya doyan banget, tapi ama orang tua maromannya kagak diperhatiin. Tungguin kesinggung pada diem bae tuh. Ya pakai teprok. Nah, yang lagi teprok saya yakin kehabisan warisan dia no. RBA, terusin RW. Iya, terusin we ya. Sini apa jangan nyampur ibu-ibu. Ente mah kan masih muda. Ya nggak apa-apa dah, perwek mudah-mudahan kasih jilbab dia. Ibu ya, itu anak yang durhaka terhadap orang tua. Jadikanlah anak yang soleh dan soleh. Birrul walidain, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Bapak lagi sakit urusin. Emang apa? Nanti kalau udah nggak ada baru terasa. Bahkan sudah ada, itu disuka di Mardotilah tuh. Kalau sudah tiada baru terasa. Inilah omaknya kekenyangan madangnya. Ibu ya, ya nyanyi boleh, yang penting jangan berlebihan. Kalau saya orangnya penatik juga jangan. Ya terlalu kagak penatik kebablasan juga jangan. Emang apa? Kalau bicara penatik, saya masih hobi dengerin dangdut di TV, di kaset. Ya tapi kalau menonton mah kagak Pak. Ya malu. Itu Ustaz Abdurrahman ya? Iya, nonton dangdut ya. Ustaz sambar geledek. Ya gitu jelek. Bu ya. Mudah-mudahan Ibu ya. Bu, Ibu. Sayang sama orang tua ya. Amin. Orang tua jangan kata Pak, Masya Allah mohon maaf dari usu ibu nih lagi ngidam enak banget. Kadang bawa nasi muntah. Bawa minyak wangi. Suaminya pakai balkam. Sono bang. Semua kue cuma satu, ngeliat duit kagak kue. Pengen mau kue, emang apa duit? Itu masalah cinta sama orang tua. Amin ya robbal. Kalau ingin bisa memandang wajahnya Rasulullah, malam ini kita berselawat kepada Rasulullah, lisan kita bergetar menyebut nama Allah dan Rasul, nanti kita akan bisa memandang wajah Rasulullah. Itu tergantung kita, amal kita sama orang tua. Ada yang ngomong, Ustadz orang tua kita udah meninggal. Bagaimana Ustadz? Berbaktilah, sirimin doa, kalau bisa tiap tahun bikin haul. Emang apa? Haul itu kita ngundang orang sedekah, pahalanya buat si almarhumah. Kenapa? Karena orang meninggal dunia masih butuh empan, masih butuh makanan. Apa makanannya? Dari anak berupa sedekah. Haul tuh nih, ada berapa orang ini? Ada 60 orang ini. Coba kalau haul semua ngundang saya. Wow, mantap, 60 panggung. Ya bagaimana kita mengakal-ngakalin. Ya alhamdulillah. Yang kedua, orang yang tidak bisa memandang wajah Rasulullah, wa tarikus sunnati, orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah. Rasulullah Pak ada 7 sunnah yang kagak pernah ditinggalkan. Di antaranya Rasulullah kagak pernah lepas wudhu. Nah, sering-sering wudhu dah, bukan lagi sholat doang. Orang yang sering wudhu, jaga wudhunya, dilihat wajahnya enak. Contoh nih, kayak yang lagi ceramah. Ya anjay. Orang walaupun hitam banget Pak, kalau sering wudhu insya Allah hitamnya hitam manis.
Apaan? Iya, orang walaupun udah tua sering wudhu bening banget noh, kayak Amil Yusuf noh. Makin tua makin enak dilihatnya. Udah pada putih hamil ya. Iya, kan Mil, mohon maaf ya, tanda-tanda malaikat Ijrail ngikutin kita ketika ubannya banyak. Bener, mohon maaf, bukan lagi nakut-nakutin ya. No Pak, no Pak, maafin Pak. Abah, maafin Pak. Iya, Ramadan takut Pak. Ya gua pisan ya. Iya. Ternyata Bu, ini ada abah apa ya yang kayak di TV bisa nggak ya? Mirip siapa bah namanya? Iwan Fals. Iwan Fals sih gondrong begitu jenggotnya. Dia emang mirip Iwan Fals sih. Mudah-mudahan Pak panjang umur ya. Ada yang akal. Iya kata Ustadz, katanya kalau jenggot pada putih, uban putih diikutin malaikat Ijrail. Besok dia nyemir. Ditanya, emang apa lu nyemir? Biar Ijrail keder. Yang malaikat maka bisa ditipu gitu Bu. Itu watarikus sunnati, orang yang menjalankan sunnahnya. Wudhu jangan ditinggal. Kenapa? Hikmah daripada wudhu, maaf, nauzubillah, seandainya ibu wafat lagi ngaji, lagi wudhu, itu husnul khotimah karena bersih. Amin apa? Ibu biar make up mahal banget, kalau nggak wudhu nggak bersinar. Kan orang sekarang Pak, wah mukanya mahal-mahal banget buat bleaching sampai glowing, itu mahal, itu rawatan. Iya makasih. Iya meja mah ada isinya air doang sama tisu. Emang Pak Iwan panitia orang gablek makanan apa? Bohong, bercanda. Mantep ini, walaupun acara sederhana mantep ini. Ya kayaknya gimana ya, nuansanya enak gitu ya. Gimana ya, tendanya pun kayaknya unik banget gitu. Ya Allah, kagak mengapa. Tadi kan Bapak Kiai Dimyati ngomong, jangan lihat kecil gedenya, yang penting ikhlasnya. Nih kalau majlis taklim istiqomah sesuai namanya, jamaahnya pun istiqomah, yakin, lihat 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun pasti lebih dari 200 orang. Lihatin aja, yang penting istiqomah ya. Pokoknya ulang tahun dah, tiap tahun. Pokoknya kalau tiap tahun telepon saya mau banget. Itu Bu ya, Bu. Dan tadi yang mantepnya lagi, Masya Allah, ngaji pada bawa bini kan cakep tuh ya. Cakep nggak? Cakep, jadi ke surga bukan dewek-dewek sama bininya juga. Alhamdulillah. Tuh kayak Pak Iwan ngajak bini, emang apa? Emang dia takut sama bini? Sampai nambal di tongkrong. Masya Allah. Mohon maaf ya, Pak Iwan salah satu direktur PT Ban Bekas. Umumnya umur. Ibu, yang kedua, ada sunnah-sunnah Rasulullah yang membuat rezeki kita lancar. Mana? Rasul kagak pernah meninggalkan sholat duha. Tuh, sholat duha tuh. Sahabat Rasulullah melaksanakan sholat duha. Itu diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau sekurang-kurangnya 4 rakaat 2 kali salam. Ini bagaimana rezekimu lancar sama duha jauh. Minta duha, Ustadz saya pengen punya tanah. Ngomong, ya Allah, habis duha lebarkan tanah saya. Qabul, insya Allah, kalau dibayar mah lebar. Pengen punya mobil, doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma afan sawa Mitsubishi wa Alfaat. Minta aja nggak apa-apa Bu. Emang apa Bu? Duha itu luar biasa Pak. Dawamkan sholat duha 2 rakaat sehari walaupun repot. Dawamin tuh 4 rakaat. Dawamin 4 rakaat, insya Allah rezeki kagak putus. Yang lagi usaha, dawamin duha tuh. Ustadz saya mah kuat. Bagus, sampai 12 rakaat. Kalau istiqomah 12 rakaat, insya Allah tuh Pak Iwan bengkel ente sampai maju. Tapi saya yakin, saya mah nggak doain bengkel dia maju, ketutup jalanan. Nih Bu ya, ikuti sunnah menyintaiku. Rasul janjikan, barang siapa yang menyintaiku, menghidupkan sunnahku, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku dan menyintaiku, nanti ke yaumil akhir
akan duduk bersamaku di surga. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habibi salam, alaika salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam, alaika ya Rasul salam, alaika ya Habibi salam, alaika salawatullah alaika. Itu dalam riwayat pengarang daripada Maulidin Nabi, ketika kita mahlul qiyam itu menyambut ya Nabi salam alaika, seterusnya itu 70.000 malaikat rahmat pada ngaminin kita. Aminnya apa? Mudah-mudahan habis maulid yang rada tua biar buru-buru ketemu malaikat. Malaikat rahmat, malaikat Ijroil mah jangan dulu bu. Yang ketiga, orang yang tidak bisa memandang wajah Rasulullah. Ketika ada seorang menyebut namaku, mendengar menyebut namaku, mendengar kata-kata aku, ketika orang itu menyebut namaku, orang itu diem baik. Kata bahasa Inggrisnya jegek. Kenal jegek? Temannya melongo. Tengah melongo. Temannya depong. Teman depong. No kayak Rabia kan jogrok gitu sono. Mudah-mudahan biar panjang umur ya Bu ya. Amin ya robbal. Selanjutnya subhanallah, dengan adanya peringatan Maulid Milad Madis saya sangat bangga. Emang apa? Emang kudu begini orang Sasak Panjang. Dulu terkenal orang Sasak Panjang setiap lebaran ada dangdut. Bener emang. Ada LP, Epi Tamala. Semua Ustadz kau tahu apa gue joget di bawah dulu. Tapi sekarang subhanallah Sasak Panjang di mana-mana, kampung lingkungan madis-madis taklim pada hidup. Artinya apa? Meningkatkan kualitas bahwa Sasak Panjang udah hebat. Amin. Ini madis begini emang gampang, gak susah. Kenapa Pak? Madis taklim yang berdiri emang kudu kuat. Kenapa? Benernya aja salah, apalagi salahnya. Tuh majlis taklim tuh orang bener diomongin, orang ngaji diomongin, kagak ngaji diomongin baik. Mendingan ngaji tapi diomongin daripada diomongin kagak doyan ngaji. Kalau ngaji mah Pak Medi banyak bener. Lah mengaji utang seleher. Nah ya bagian mendingan gua utang seleher gua ngaji daripada lu orang ngaji utang sampai kelelep. Begitu Pak memedi banyak banget. Giliran emang banyak memedinya, ngaji lo sama laki galak baik. Jawab, gua mah laki galak juga masih ngaji daripada lu galak sama laki kagak ngaji-ngaji. Begitu. Jawab baik. Dia ngomong lagi, lu ngaji betul berkah, gua yang ngaji kagak berkah, apalagi lu. Begitu, ngotot langsung gitu. Ngotot. Emang kalau urusan ngaji mah Pak, mohon maaf, itu setan Pak. Setan itu bisikin kita, Pak Iwan jangan ngaji. Buka toko begitu. Itu bahkan kalau ngajian Pak, kalau buat hiburan tersinggung dikit dimaklum. Coba kalau buat ngajian kesinggung dikit pada ngambek. Emang setannya banyak bener. Setan. Bener. Ini bukan setan, itu bukan. Artinya apa Pak? Emang begitu. Kudu kuat. Sesuai istiqomah, saya yakin. Namanya istiqomah. Ibu-ibu kita belajar istiqomah. Termasuk saya pun masih belajar buat istiqomah. Manusia dan sempurna. Ada ngomong begini, lu mengaji, bener mah kagak. Mohon maaf Pak, orang biar kagak bener kalau masih madis ngaji, jadi bener. Jangan takut. Emang apa? Pahalanya udah bener. Rasul janjikan huduru madisil ilmi afdalu min sholati alfi raqatin. Duduknya kamu di madis ilmu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Tuh dengerin, baru duduk doang tuh sampai kentutnya pahala. Ya, makanya ibu udah kentut abis beranak.
sok tahu. Ngomong mah suka protes baik. Sama ustaz aja berani jawab, apalagi laki empok. Ya Pak, ngaji bagian, orang mau ngomong apa juga itu ngaji begitu-gitu doang, bagian. Dan saya juga bangga, alhamdulillah pembimbingnya Kiai Haji Ahmad Dimyati. Beliau juga pernah ngaji di Al-Aubin sama Almarhumah Abu Abdurrahman Nawawi, termasuk guru saya, kan nyambung Pak. Ya terus pertahankan dah Pak dah. Ya tiba ilmunya, bagian 2 minggu sekali juga ada ngomong, lu mengaji bisa mah kagak, bagianin baik setan. Ya emang apa? Orang Pak tugasnya ngaji. Udah tua tugasnya ngaji. Adapun bisa pemahaman serahkan sama Allah. Tugas kita mengaji, kewajiban kita ngaji. Adapun paham kagak paham itu mah hak Allah yang punya. Tapi kita berusaha paham kalau bagian ngaji baik. Emang apa? Tadi duduknya ngaji itu 1000 rakaat. Mak pernah ibu sholat 1000 rakaat? Wah boro-boro. Terawih aja yang 23 sama witir, ada ngintip. Giliran imamnya Ustaz Samsul di terawih, giliran imamnya rada tua ya minggir. Makanya jadi imam terlalu cepet jangan, terlalu gancang, terlalu lari sedang saja, begitu kata Encek Peti Perak. Apa baik kan memang meresep dangdut. Ya Pak ya, duduk tuh baru duduk ngaji. Makanya orang mau ngomong apa gue baginin baik. Yang penting kita istiqomah terus. Kenapa? Kalau di satu kaum, di satu kampung masih ada majlis zikir, masih ada baca Fatihah, masih ada baca maulid, masih ada istighfar, masih ngirim hadiah Fatihah, ingat bahwa satu kaum itu akan dijauhkan daripada bala dan wabah. Wagah buat ceramah ya Pak ya. Rada-rada galak dikit, emang rada lapar kayaknya nih. Bohong bercanda. Ibu, pesan saya ngaji, majlis al-istiqomah mudah-mudahan berkah. Emang apa? Ketika ruh jasad kita dipisahkan, menemukan satu kematian, ingat orang yang duduk ngaji tanpa diundang Allah kasih magnet buat doain kita. Kaki digerakin sama Allah, itu tetangga kita. Hati tetangga kita digerakin. Kenapa? Itu ya Allah ketua pengajian al-istiqomah meninggal. Misal Pak Iwan, ya Allah iya. Jadi mah kalau meninggal enak, satu kuburnya pendek digotongnya enteng. Danu doang kok dewek dipanggul kuat. Kata bininya enak boy Pak Ustadz mah, biar bapaknya Danu kecil juga ulegannya bro. RW-an maaf ya, udah gak malu kan? Kata RW-an tato ini gue budak datang. Amin RW-an ya. Iya. Bu, ngaji ya. Amin. Pokoknya abis dari milad ini kalau bisa ngajak. Emang apa? Ngajak ngaji jangan lingkungan doang. Ibu nih bisa kan suka kondangan, suka kemana? Kok ngaji yuk. Kan di sana tuh majlis al-istiqomah. Itu orang kagak mau, ibu udah dapat pahala. Apalagi mau pahala dia, ibu dapat transfer pahala selalu. Ajak ngajian, ajak baik, ajak. Disewot, minum dulu. Apapun ceramahnya, air putih minum. Iya, untuk tadi ada, tadi saya beliin cap kaki 3. Bu, alhamdulillah itu kan cap kaki 3 minuman air songong. Lah iya lah kaki dipinum. Iya saya Bu minum Pak, minum apa ya? Saya bagian emang begini biasa emang ceramahnya. Emang saya pengen pokari. Saya enggak pengen pisan. Padahal mah warung masih pada buka. Ya, alhamdulillah Bu ya, berkah nih bulan Maulid. Mungkin ibu-ibu ngelihat ngocol, berarti itu Ustaz di TikTok baik. Saya mah tujuannya Bu nggak apa-apa, buat siar doang. Kenapa? Orang awam terkadang suka ngelihat dari ngocolnya dulu. Begitu lihat Ustaz, jadi manggil ceramah. Alhamdulillah Pak, dengan ada TikTok, Rajab kemarin saya diundang sama staf pemerintahan Bupati
Bupati kelupaan gitu ya. Kepulauan Seribu. Saya hampir nggak percaya, Pak, kalau emang bener tolong di miskol. Ternyata di miskol bener. Gara-gara TikTok saya diundang sampai ke Kepulauan Seribu. Kemarin lagi datang dari mana? Kerawang. Lo Kerawang jauh banget. Iya Pak, lihat di mana? Di TikTok. Kemarin datang dari Lampung, sama dari mana? Dari ujung apa nih ya? Dekat Pulau Cangkir, datang juga dari TikTok juga. Makanya mayan tuh. Bisa Samsul main TikTok ya. Ya ntar ente tenar dah. Tapi gua doain jangan tenar lu mah. Gua kagak laku di Saklanjang ntar. Iya, itu maaf emang harus media. Dulu saya ngomong, saya mah penatik lu. Gara-gara TikTok lagi. Ternyata Pak, mohon maaf, daripada TikTok yang diisi buat enggak mending diisi ceramah baik. Udah pada main TikTok semua. Amin. Amin. Ibu kembali ngaji. Yang kedua, tadi duduknya doang, belum duduk. Itu Pak Iwan, itu ibu-ibu dari rumah ngengkrek. Ya iya, masa orang sapanya mah pergi ngomongnya berjalan. Iya. Tuh kayak RWB-an suka bini suka belaju kan ngomongnya. Suka berjalan. Kamu sudah makan, aku belum. Ya, RWB-an ngomong aku kamu, madang kagak kobok. Emang mana isi RWB-an? Mana? Mohon maaf Bu. Mohon maaf izin Bu ya. Waktu saya ngelihat di motor bukannya ibu. Nggak pakai jilbab, rambutnya merah, deplon banget. Bener dah, kita makan terus sempat ngomporin Bu. Bawang merah bercanda. Pulang ditegesin ya. Itu Ustaz bener, bohong kok bercanda. Ibu ya, langkah kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, syahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang langkahkan kedua kakinya mencari ilmu Allah, akan mudah kakinya langkah ke surga. Dua dah tuh. Duduknya 1000 pahala sholat sunnah dan langkahnya ke surga. Tuh orang biar katanya bego banget. Orang biar kata deglem bener, orang katanya masa belakangnya kemarin masa suram, orang itu pejinah, orang itu pemabok, pembunuh. Sekali dia tobat untuk doyan ngaji, insya Allah masih dapat ampunan dari Allah. Apalagi kita yang biasa-biasa baik. Ibu ngaji ya biar pada rajin. Ngaji memberkah. Apa gitu Ibu Pak? Ngaji kalau rajin ngaji mah baju gue banyak. Iya, ngajian Selasa utang seragam, Rebo utang seragam, agak ngapa-ngapa. Kan begini ya, itu bini siapa itu? Ya Allah, udah tua tapi rapi. Masya Allah, iya ya, kondangan lain, pesta lain, sampai nyelawat lain. Tapi udah tua tapi pantes. Itu kan isinya Amil Yusuf. Ya. Amil Yusuf walaupun tua, tapi dia dapat jempol jadi bagus. Itu bini siapa? Gue mencengah banget niatnya. Lawat pakai itu, kondangan pakai itu, arisan itu juga. Bila emang si bini RWB-an. Hancur dah lo gara-gara orang kondangan. Bohong ya, bercanda. Ya emang dia kalau gitu bercanda itu sebenarnya mah langsung WA ya. Alhamdulillah Pak, dia pernah 2 kali ngajakin ziarah keliling. Alhamdulillah udah 3 tahun ngomong doang. Ingat banget kita mah. Ibu ngaji tuh. Yang ketiga, orang biarpun bodoh banget, kalau mau ngasih ngaji mah Kiai Dimyati ngasih ilmu 10 setiap 2 minggu sekali. Kagak 10, 1 mah kita ingetin. Orang inget pisan, orang itu dosa kita diampunin. Itu sampai malaikat nyatet tuh, Masya Allah ini orang majlis Al Istiqomah rajin amat ngajinya. Itu dicatat Pak, dicatat. Orang bawa makanan begitu dicatat. Bakal ngaji pada mau makanan ya, kalau ada ya sampai NTT tong ini main ini dicatat, Masya Allah. Sampai ibu bedaknya buat ngaji jadi saksi. Kata malaikat, itu bedak merah bela sama bedak Wardah itu jadi saksi Pak. Makanya kalau bangunnya saksi Pak, Bapak ya pikirin juga biar bini rada cakep gitu ya. RB-an beliin yang bagus-bagus. Jangan bini bagaimana cakep, pengen cakep pipa. Bedak Kelly kasih dong.
make up, Mirabella. Setiap seminggu sekali bini kita masukin ke dalam salon. Ya, insya Allah sebulan juga conge ini. Iya maksud salon make up biar cakep ya Bu ya. Mohon maaf kalau orang dulu pakai glowing ya Bu, itu artis. Contoh mantan pacar saya Ayu Ting Ting. Iya itu saya lagi ceramah di rumah Ayu Ting Ting, masya Allah Pak, emang bener-bener sampai ke lehernya di mah, sampai halus pisan. Begitu saya sampai saya girang banget Pak, dipeluk sama Ayah Ojak. Oh dia baik nyosoran. Iya Bu, ternyata orang pergi orang sak panjang yuk pakaian kagak kalah sama artis sekarang mah, udah kenal cakep. Muka artis glowing, orang sasak panjang yuk glowing. Cuman bedanya sama artis orang sasak panjang mah mukanya glowing, tetep kelapakannya mah hitam. Sama orang perigi. Pada ngomong pada ngeliatin itu. Ibu ya, ngaji biar pada rajin. Yang keempat, orang yang duduk ngaji ketika ruh jasadnya dipisahkan, selain banyak yang doakan, ketika ruh jasad kita sudah dimakamkan di alam kubur, disatukan, itu sinar-sinar lampu akan datang menjadi saksi. Quran yang kita pegang menjadi terang. Iya benar Bu, dipegang sama dia ngaji. Tuh begitu tuh, semua bakal mati. Mohon maaf nih, ini kalau ngomong mati saya mah rada ngeri. Panitia, mohon maaf, kalau ngomong mati nggak pengen makan, bungkus baik, angkutin di motor. Ibu, untung ngapus simpel gitu, banting bayar gua kagak. Ibu ya, nanti orang yang sering ngaji Pak akan bahagia di kuburnya. Kelamaan ya, terusin, dikit lagi dah. Ya ceramah mah nggak usah lama-lama Ibu. Amak kuat sampai jam 11, sampai jam 12. Sampai jam 1 kuat juga, sampai jam 2 kuat, sampai jam 3 kuat. Empok mah bukan undang ceramah, nyuruh mati. Itu subhanallah Pak. Nanti di kuburan yang paling serem, ketika di kuburan itu adalah malam pertama ketika jasad kita dimakamkan. Ngeri banget dah, masya Allah. Kalau kita di kamar mati lampu, gampang kata bahasa Jepangnya gegawakan. Kalau kita mati lampu dikunciin bocah masih bisa geroan, bisa keketokan. Tapi kalau di alam kubur tanpa lampu, tanpa ada udara, begitu panas, menakutkan. Mau kemana kita jerit kagak ada yang dengar, kita lari kagak bisa. Noh, yang gemuk hati-hati ya. Emang banyak orang gemuk mati dadak. Gua bercanda Po. Ya kagak begitu Po. Orang gemuk itu kan salah satu keberuntungan. Sifat orang gemuk itu sifatnya masa bodoh, kagak mau ganggu orang. Ada lu gua bagi, gua makan kagak ngerugiin lu. Tuh makanya pikiran sehat. Tidur jadi daging. Biasanya yang suka muret, ngaji mengaji muret tuh yang kurus biasanya. Kata Pak Iwan, bini-bini gue itu bini gue. Ibu ya, Ibu. Di alam kubur nanti ketika ruh jasad kita dipisahkan, menemukan satu kematian, ingat, masya Allah, hanya ibadah kita yang bakal nerangin. Itu pertanyaan kubur, mohon maaf Pak, kagak nunggu 1 tahun, kagak nunggu 1 bulan, kagak nunggu 1 minggu, kagak nunggu 1 hari, kagak nunggu 1 jam. 7 langkah anak istri pulang, 7 langkah keluarga kita pulang. Ruh kita disatukan, dipertanyakan tentang ibadah kita. Ayo ngaji, mau ngapain? Ngaji. Ada ngomong, Ustadz gua ngaji kaya mah kagak. Emang ngaji buat kaya? Tapi orang yang sering ngaji insya Allah jadi orang kaya. Kenapa? Karena doanya diijabah. Mudah pada jadi kaya semua ya. Enak. Ya kaya apa? Nah, itu mah terserah baik ya. Ibu ya, Ibu, Bu, ngeri banget Pak. Jangan ngomong begini. Gua nanti ngaji tua-tuaan karena masih muda. Bang, mohon maaf, emang umur nungguin tua? Gue mau masih gagah. Emang mati nungguin sakit. Gue mau masih kaya. Emang mati nungguin susah. Gue mau pejabat. Emang mati nungguin mantan. Kagak Pak, karena sudah janji Allah, kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti menemukan kematian. Pak RT, RWB-an. Babu yang ngomong no. Ntar lu RWB-an mah jangan mati lu. Saya doain banget biar umurnya panjang dah.
ya biar dia sukses dulu. Saya doain ya Allah dengan ulang tahun majlis ini RWBAN umurnya 5.000 tahun. Biar dia sesak panjang di hidup dewek-dewek. Kata malaikat, mau mana bean? Nyari temen. Ibu ya, ngeri banget tuh Bu, ngeri banget Bu, di alam kubur ngeri banget. Nanti ketika jasad kita maaf, biasa kita mau ngaji, mandi, dimandiin sama Amil. Pak Amil Yusuf Amil ya. Pak Amil biasanya kita manji pakai gamis, pakai koko, pakai batik. Saat itu Pak Amil cuma membajuin kita hanya kain kapan. Tuh tanya Amil Yusuf. Ini Amil Yusuf salah satu profesi yang pahalanya besar tapi jarang yang mau. Iseng, mohon maaf termasuk saya. Saya ceramah berani menghadapi siapa kok. Tapi kalau ngadapin mayat saya iseng. Pahalanya gede banget. Orang susah mati dimandiin. Orang kaya mati dimandiin. Mati dalam keadaan cilaka, berlumuran darah tetap dimandiin. Walaupun pahala gede, saya ogah jadi Amil. Karena Amil tidak bisa hidupnya kaya. Sudah janji Allah, ala ta'amil miskin. Nah, gue ditimbuk ke Amil lah. Iya, kata RWBAN sih, gue ada temenin dia. Ya mohon maaf ya, kalau Pak Amil itu Masya Allah, kalau saya ramenya bulan Mulut Merajab, lah Amil mah gak ada lidahnya. Doa Amil, nikahin Amil, orang meninggal Amil. Terkadang semua ngisiin rumah Amil, lagi sepi banget, ada burung bunyi, tit tutit, tit tutit, tit tutit. Kata istrinya, bang proyek tuh bang proyek. Mudah-mudahan Amil Yusuf biar panjang umur. Biar bagaimanapun orang tua kita biar sehat. Kalau orang tua kita masih sehat, kita masih anget kampung Pak. Sekarang Masya Allah, bapaknya Ustadz Samsul, bapak Ustadz Suhanda lagi kurang sehat. Tuh makanya jaga kesehatan. Ya Pak, pola makan diatur. Kenapa sekarang banyak pada penyakit darah tinggi gula? Karena banyak orang makan malam. Kalau dulu orang makannya jam 5. Ini sekarang malam-malam makan, abis makan tidur, lah itu gula kagak turun. Udah tahu emang gula lagi mahal banget tuh, ada 500, ada berapa. Lor mah 3 kilo mah ketengin kayak. Ibu ya, pola makan yang kedua pola pikir. Zaman sekarang orang terlalu banyak kemauan. Orang punya motor dia pengen. Iya, tangga gue beli motor, gue kudu. Orang beli mobil dia pengen. Akhirnya punya mobil, tetap aja kalau mau tidur itu otak bunyi. Angsuran. Jadi puyeng tuh, puyeng dikerja. Jangan boleh kemauan, yang penting ada kepastian. Kalau pasti gue yakin ini, yakin, Ibu ya. RWBAN, mohon maaf ya. RWBAN umurnya RW berapa sih? RW 8. Saya mendoain RWBAN, ketua lingkungan RW 8, saya doain biar diangkat derajatnya menjadi ketua RW 9. Lah iya, dari 8 ke 9 akan naik 1. Ya Pak ya, itu masuk di alam kubur, makanya pada ngaji. Ini seneng banget saya, seneng banget dengernya seneng banget. Emang apa? Ada majlis al-istiqomah, bapak-bapak, ibu-ibu, mama, tolong dari sekarang jangan pernah dengerin hal-hal yang kagak bagus. Mu kagak bisa kek, mu bisa kek, mu dibilang kagak berpahala kek, mu dibilang apa kek, bodoh amat, gua ngaji. Hujan gua ngaji, ketiban petir, modal. Ya ngaji, walaupun Masya Allah ketika lagi ngaji, puder. Siapa itu Allah RWBAN? Itu husnul khotimah RW. Tapi saya yakin Pak RW kalau misal kena petir nggak kuat dia. Karena begitu sambar petir, begitu kena palanya, udah merah kagak jadi. Ya Allah ya Pak ya, pokoknya besok tebal kuping aja buat kebaikan. Orang sasak panjang, udah bagus banget. Jaga nama baik sasak panjang. Udah rajin banget orang sasak panjang. Di mana-mana majlis ratib, majlis ilmu udah pada ada. Artinya apa? Peningkatan yang luar biasa. Insya Allah rezeki orang sasak panjang yang pada usaha, yang pada apa? Maju dan berkah. Kenapa? Karena berdirinya majlis-majlis ilmu.
cari harta juga penting, kaya juga penting. Jangan pernah tinggalkan majlis ilmu. Artinya seimbang. Dunia perlu, akhirat pun perlu. Ngaji perlu, ke pantai pun perlu. Ini kalau bisa tiap tahun ini ke pantai ya. Ajak tapinya. Ke pantai orang ngajak. Ya, udah begitu beda ya. Intinya peringatan Maulid agar kita bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW, agar kita diaku sebagai umatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, milad majlis taklim al istiqomah, tujuannya memerangi kebodohan. Yang kagak bisa jadi bisa, yang bisa tambah bisa, yang belum ngerti jadi ngerti, yang udah ngerti tambah ngerti, yang belum ngerti jadi paham. Dah begitu aja, mari kita baca suratul Fatihah ya, terkhusus buat keluarga besar Majlis Taklim Al Istiqomah yang kedua tahun. Mudah-mudahan dengerin nih ya, setiap 12 Rabiul Awal Maulid ya. Maka saya tanggalin dari sekarang dah. Ibu bisa baik. RW ya, RW-an maafin ya. Begitu ya Pak Amil Yusuf, maafin ya. Saya mau bercanda gue karena seneng kalau orang tua masih nyampin yang muda resep. Kali juga Amil Yusuf masih gagah. Pak Amil pengen panjang umur, Pak Amil. Pengen kawin sama perawan. Mana isinya? Mana? Iya dah. Ini yang mana? Udah kagak laku. Jangan salah, lah Amil Yusuf saya pernah dibagi pelet sama dia. Pak Amil pagi masih biar laku, kata Pak Amil begini, nih Ustaz nih, imut ingsun nyiratu galuh huyu ingsun Sunan Gunung Jati. Ucap ingsun Gusti Rasulullah nur cahaya-cahaya ning Allah jalma kasabeh pada Sun Abdurrahman. Sayang kagak ngasih penajem, luntur. Amil maafin Pak Amil ya. Pokoknya saya seneng dah sama orang sini, resep sama ngajian. Mari kita baca suratul Fatihah. Ya Allah ya Rabb, dengan acara milad ini, peringatan Maulid ini, istiqomahkan para jamaah Majlis Al Istiqomah. Allah berkahkan rezekinya, Allah lancarkan rezekinya. Ini majlis menjadi majlis yang penuh berkah, membawa kehidupan yang lebih baik, kampung kita tambah berkah. Li ridhoillahi ta'ala bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.